Selamat malam segenap keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Syukur kepada Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kita, sehingga malam ini kita boleh berkumpul bersama dan kita akan melaksanakan ibadah dalam saat teduh. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Hidup kami bersumber daripadamu, dan kami percaya bahwa Engkaulah yang menyertai kami dalam berbagai aktivitas kami hari ini sampai pada malam ini. Ya Allah, kami merindukan untuk mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami, sehingga kami boleh memahami dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Semuanya ini kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca saat ini terambil dari kitab Yosua, pasalnya yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayat 9. Firman Tuhan berbunyi, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu, bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Aku akan menyertai engkau
menjadi tema perenungan kita pada malam ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin kita pernah mendengarkan orang berkata, "Saya tidak melakukannya. Saya tidak berani mengambil risiko. Saya yakin bahwa hal itu adalah yang baik, tetapi saya takut." Saudara, mungkin kita termasuk orang yang pernah berkata seperti itu. Kita tahu bahwa salah satu hal yang paling menakutkan tentu saja adalah takut pada ketakutan itu sendiri. Di dalam Alkitab penuh dengan kisah yang menggambarkan bagaimana Allah meresponi orang-orang yang mengalami ketakutan dalam hidupnya. Yosua termasuk salah satu di dalamnya. Perkataan Tuhan kepada Yosua, Yosua menguatkan kehidupannya tak kala dia mengalami ketakutan dan kegentaran. Dalam bacaan kita ada dua kunci kekuatan menjalani ketakutan itu. Yang pertama ialah memegang teguh janji Tuhan dalam ayat 5 pembacaan kita tadi. Saudara-saudara, ketakutan dan kegentaran itu merupakan sesuatu yang manusiawi. Mengapa manusiawi? Karena begitu akrab dengan kehidupan kita. Hal ini yang pernah dialami oleh Yosua, salah seorang pemimpin bangsa Israel. Pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Yosua masih muda. Dan kemudian Musa memilih dia menjadi pembantu pribadinya selama 40 tahun menggembara di padang gurun. Yosua merupakan pembantu yang akrab dan setia bagi Musa. Kemudian terjadi suatu peristiwa yang mengakibatkan banyak perubahan, terutama bagi Yosua, yaitu dengan matinya Musa, sang pemimpin besar. Maka Musa memilih Yosua menjadi penggantinya. Saudara-saudara, setelah kematian Musa, Yosua menghadapi tantangan terbesar dalam hidupnya. Mengapa demikian? Karena Yosua dipanggil Tuhan untuk mengambil alih kepemimpinan Musa. Sekarang Yosua lah pemimpin bangsa Israel. Meskipun tanggung jawab yang harus dipikul pada saat itu tidak mudah, membuat Yosua merasa takut. Mungkin kita bertanya, apa yang sebenarnya membuat Yosua takut hingga dia gemetar menghadapi tugas dan tanggung jawab itu? Kita mau melihat ada beberapa hal yang membuat Yosua mengalami ketakutan dalam tugas dan tanggung jawab yang diemban. Yang pertama ialah ketakutan itu berasal dari dirinya sendiri. Yosua merasa rendah diri dan tidak layak dalam pandangannya sendiri.
untuk menggantikan Musa. Yosua terlalu peka dalam melihat betapa dia terlalu jauh dari Musa di dalam kebijaksanaan dan ketangguhannya. Padahal kita mengetahui dengan jelas bahwa Yosua adalah seorang yang berani. Bukankah dia telah melayani seorang pemimpin perang yang berhasil pada masa pengembaraan? Bukankah dia merupakan salah seorang dari 2 pengintai yang berpandangan positif untuk memasuki dan menduduki tanah Kanaan? Mengapa pengalaman-pengalaman ini tidak cukup untuk menguatkan Yosua? Yang kedua, saudara-saudara, ketakutan karena sosok Musa. Musa adalah seorang pemimpin yang berkarisma, seorang pemimpin besar, dan sekarang Yosua harus menggantikan posisi Musa. Yosua telah melihat bagaimana Musa dengan keberaniannya masuk ke istana Raja Firaun. Dia tahu bagaimana karakter Musa. Dia juga melihat saat Laut Merah terbelah menjadi 2. Dan lebih dari itu, Yosua juga melihat keintiman hubungan Musa dengan Tuhan. Dalam dirinya mungkin timbul pertanyaan, mampukah saya menggantikan Musa? Bagaimana bila saya gagal? Ketakutan yang ketiga, saudara-saudara, ketakutan yang berasal dari bangsa Israel. Bangsa Israel adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Selama 40 tahun Yosua mengikuti Musa. Ia mengerti dan mengetahui seperti apakah bangsa Israel itu. Mungkinkah ia dapat memimpin bangsa yang seperti ini? Saudara-saudara, semua ketakutan Yosua ini dapat kita pahami. Karena kemungkinan besar jika kita berada dalam posisi Yosua, kita juga akan mengalami ketakutan yang sama. Yosua harus menghadapi dan menjalankan tanggung jawab kepemimpinan dari suatu bangsa yang besar, yang tidak bisa diramalkan kestabilannya. Namun Allah memahami kegentaran dan ketakutan Yosua. Allah mengerti perasaan Yosua itu. Sehingga dalam perikop ini kita melihat Allah yang secara aktif menguatkan Yosua. Allah berulang kali berbicara secara pribadi kepada Yosua untuk menguatkan dia, sama seperti ia menguatkan Musa. Saudara-saudara, ketakutan dan kegentaran seperti apa yang sedang kita alami saat ini? Apakah itu perasaan takut tentang masa depan yang tidak pasti? Perasaan takut karena penyakit? Perasaan takut karena penganiayaan? Perasaan takut karena kebutuhan hidup yang sudah tidak menentu? Perasaan takut oleh karena adanya pandemi COVID-19 ini? Ingatlah bahwa tidak ada satupun janji yang lebih mengagumkan daripada janji Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa
Ia akan menyertai kita ketika kita dalam keadaan yang takut dan gentar. Pegang teguhlah janji penyertaannya yang merupakan sumber kekuatan bagi kita. Janjinya yang menyertai kita akan terus menopang kita. Kunci kekuatan yang kedua ialah memegang teguh perintah Tuhan. Saudara-saudara, seringkali janji-janji Tuhan kepada kita itu diberikan bersamaan dengan perintah Tuhan. Jadi kita mau memegang teguh janji Tuhan, maka sudah seharusnya kita juga memegang teguh perintah Tuhan. Kedua hal ini tidak boleh terpisah, karena merupakan satu mata rantai yang saling mempengaruhi. Di dalam ayat-ayat yang telah kita baca tadi, kita dapat melihat bahwa perkataan-perkataan Tuhan kepada Yosua bukan hanya berisi janji-janji Tuhan, tetapi juga bergandengan dengan perintah-perintah Tuhan. Saudara, apa yang harus dilakukan Yosua setelah memperoleh janji Tuhan? Tentunya Yosua harus memegang teguh perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan dapat menjadi pedoman petunjuk bagi Yosua ketika ia mengalami tantangan dan masalah dalam melaksanakan tugas kepemimpinan dengan baik. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita mau belajar pelajaran yang sangat berharga, bahwa tidak seorang pun yang dapat memberikan kepada kita janji yang mengagumkan seperti yang Tuhan janjikan kepada Yosua, bahwa ia akan menyertainya dan tidak akan pernah membiarkan meninggalkan Yosua dalam kondisi yang bagaimanapun. Perkataan Tuhan yang berupa janji dan perintahnya yang menguatkan Yosua juga menjadi kunci kekuatan bagi kita. Tuhan tidak pernah terlalu sibuk sehingga ia meninggalkan kita ketika kita berada dalam kesulitan yang sesulit apapun. Tetapi Tuhan tidak pernah menutup mata dan menolak kita. Dia adalah Tuhan yang selalu memberi kekuatan kepada kita melalui janji dan perintahnya. Di dalam ketakutan dan kegentaran kita akan apapun yang sedang maupun yang akan kita alami, maukah kita memperoleh kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi semuanya itu? Maukah kita mengarahkan pandangan kepadanya, sumber kekuatan kita? Kekuatan yang akan kita peroleh apabila kita memegang teguh janji Tuhan dan juga memegang teguh perintah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Aku akan menyertai engkau, itulah firman-Mu yang engkau perdengarkan bagi kami, ya Allah. Terima kasih bahwa janji-Mu engkau selalu mau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa hidup kami tidak berjalan sendiri, tetapi hidup kami senantiasa berada dalam pemeliharaan dan penyertaan-Mu. Sehingga kami terus berdoa kepadamu, ya Allah,
memberkati kehidupan kami semua. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan bersama boleh menjadi bagian kami, menjadi kekuatan kami dalam menjalani kehidupan karunia Tuhan. Saat ini kami berdoa, ya Allah, untuk kehidupan kami. Kiranya apa yang telah kami kerjakan hari ini boleh membuahkan hasil untuk kami pakai melanjutkan kehidupan karunia Tuhan. Dan tiba saatnya malam ini kami akan beristirahat. Kami mohon penyertaan Tuhan melindungi kami, menjauhkan dari kami segala mara bahaya, sehingga kami boleh dibangunkan besok pagi dengan tubuh yang keberkatan daripada-Mu. Kami berdoa, ya Allah, untuk kehidupan kami semua dalam berbagai rencana-rencana, berbagai tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan bagi kami. Baik itu di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat Tuhan, di tempat kami bekerja, dan di mana saja kami berada. Kami mohon penyertaan-Mu senantiasa bersama-sama dengan kami. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini bergumul karena sakit penyakit. Mari ya Allah, Engkau sembuhkan mereka. Yang bergumul karena pekerjaan, oleh karena adanya pandemi COVID-19 ini, kami tidak bekerja lagi. Yang bergumul oleh karena kebutuhan hidup dan lain-lain, kiranya Engkau hadir dan menyatakan kasih-Mu. Kami berdoa, ya Allah, untuk saudara-saudara kami yang bersyukur oleh karena berbagai hal, yang sembuh dari penyakit yang berulang tahun, kiranya diberkati oleh Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk upaya dan usaha pemerintah dalam memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini. Kiranya semuanya boleh berhasil dan kami boleh menjalani kehidupan bersama di negara kami yang tercinta ini. Berkati kehidupan kami semua, dan kiranya Engkau mendengarkan doa, syukur dan permohonan kami. Yang kesemuanya ini kami minta dan kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.